Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini sudah siap kan untuk mengikuti pelajaran dari saya? Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Nurbaiti, biasa dipanggil Aulia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi UNES. Saya praktikan dari UNES yang mengampu mata pelajaran administrasi transaksi di kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Oke, sebelum kita lanjut terkait dengan topik yang kita bahas, kita akan mengetahui terlebih dahulu terkait dengan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada saat pembelajaran ini. Yang pertama, kompetensi dasar 3.3 yang menganalisis pencatatan bukti transaksi, kemudian kompetensi dasar 4.3 melakukan pencatatan bukti transaksi, dan kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan bukti transaksi dalam perusahaan, kemudian melakukan pencatatan bukti transaksi, yang ketiga mengidentifikasi macam-macam bukti transaksi, dan yang terakhir melakukan pencatatan bukti transaksi dalam perusahaan. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang 1, 2, dan 3 itu sepertinya sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan oleh Bu Suci Rahayu. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan indikator yang keempat, yaitu melakukan pencatatan bukti transaksi dalam perusahaan. Di indikator pencapaian kompetensi yang 1, 2, dan 3, kalian telah mengetahui pengertian dari transaksi itu sendiri, kemudian bukti transaksi itu seperti apa saja, dan macam-macam bukti transaksi seperti cek, kemudian bilet giro, kemudian ada nota debit, nota kredit, nota kontan, dan ada lagi kwitansi, serta yang faktur. Oke, kita akan pelajari terkait dengan pencatatan bukti transaksi. Yang mana tujuan dari pencatatan bukti transaksi itu sendiri adalah yang pertama memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi, baik modal dan utang. Di pencatatan bukti transaksi itu sendiri, perusahaan itu akan mengetahui dari mana sajakah sumber ekonomi. Dan yang kedua, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Karena kebanyakan dari didirikannya usaha memiliki tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Dan yang keempat, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk membuat perkiraan potensi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, di dalam pencatatan bukti transaksi, ternyata kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan sistematika pencatatannya. Yang pertama ada cash basis, dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan. Kedua, accrual basis, dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Jadi, pada saat terjadi transaksi langsung dicatat tanpa memperhatikan apakah sudah dibayar secara lunas atau belum. Sebagai contoh, perusahaan A memperoleh pendapatan selama bulan Desember pada tahun 2016 sebesar 10 juta. Dari jumlah tersebut yang sudah diterima sebesar 6 juta, sedangkan sisanya yang akan diterima pada bulan Januari 2017. Maka pencatatannya, yaitu dengan menggunakan cash basis itu, kita akan mencatat senilai 6 juta yang sudah lunas itu langsung dicatat sebagai pendapatan, sedangkan dengan accrual basis itu keseluruhan, baik yang sudah dilunasi maupun yang belum dilunasi, dicatat ke dalam sistem akuntansinya berupa 10 juta. Tapi dalam hal ini pencatatan yang lebih sering digunakan adalah menggunakan pencatatan cash basis. Dari sini sudah dipahami ya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pencatatan terkait dengan bukti transaksi di suatu perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan dasar akuntansi. Yang mana dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri itu dapat memudahkan kita ke depannya dalam melakukan pencatatan bukti transaksi. Baik, bisa dilihat ya di PowerPoint. Di sini ada rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang ditambahkan dengan modal. Yang mana harta itu sendiri terdiri dari
kas, kemudian piutang, kemudian perlengkapan, peralatan, dan biaya. Setelah kita mengetahui persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari debit kredit angkut dalam sistem akuntansi di suatu perusahaan itu sendiri. Yang mana di sini saya akan menampilkan berupa tabel rumus debit kredit pada laporan keuangan. Di sini saya sudah mengelompokkan ke dalam 3 macam kelompok warna, yang mana di dalam warna merah itu merupakan akun-akun yang menjadi harta dari perusahaan. Kemudian warna kuning merupakan akun-akun yang menjadi beban atau biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada warna biru, merupakan akun-akun sumber dari keuangan yang terdapat dalam perusahaan. Pertama akun kas, yang mana meliputi uang-uang yang terdapat dalam perusahaan, baik itu yang disimpan di bank maupun yang berada dalam perusahaan, baik itu uang giral, kartal, uang tunai maupun uang kertas. Jika kas bertambah, maka akan di posisi sebelah debit, sedangkan jika berkurang akan di posisi sebelah kredit. Selanjutnya adalah piutang. Piutang merupakan kewajiban dari perusahaan untuk menagihkan sejumlah uang atas penjualan baik jasa maupun barang yang telah dilakukan kepada pihak lain secara kredit. Jika piutang bertambah di posisi sebelah debit, dan juga jika piutang berkurang di posisi sebelah kredit. Selanjutnya ada akun perlengkapan. Contohnya itu ada perlengkapan kantor, kemudian perlengkapan toko, dan juga perlengkapan lainnya, yang mana jika bertambah itu di sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit. Dan yang terakhir ada peralatan, meliputi peralatan toko, kemudian seperti ada lagi kendaraan, kemudian peralatan kantor, dan lain sebagainya. Jika bertambah di sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit. Di kelompok warna kuning terdapat beban atau biaya. Contohnya adalah biaya iklan, kemudian beban listrik, beban air, kemudian beban gaji, dan lain sebagainya. Yang mana jika bertambah ini akan di posisi sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Contohnya seperti sewa gedung, sewa jasa, kemudian sewa lahan, dan sewa yang lain sebagainya. Itu jika bertambah akan di posisi sebelah debit dan jika berkurang di posisi sebelah kredit. Dan yang terakhir ada prive. Prive merupakan milik perusahaan itu melakukan pengambilan uang untuk keperluan pribadinya. Jika prive bertambah di posisi sebelah debit dan jika berkurang di posisi sebelah kredit. Dan yang terakhir ada kelompok warna biru. Yang pertama ada pendapatan, baik itu berupa penjualan maupun pendapatan jasa. Itu jika bertambah di sebelah kredit dan jika berkurang di sebelah debit. Selanjutnya ada hutang, usaha atau dagang. Meliputi hutang usaha atau pembelian secara kredit maupun hutang kepada bank atau pihak lain yang dilakukan untuk pengembangan perusahaan. Jika hutang usaha berkurang, maka posisinya di sebelah debit, dan jika bertambah di posisi sebelah kredit. Dan yang terakhir ada modal, yang mana jika berkurang itu di sebelah debit dan jika bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya, kita memahami rumus debit kredit dari laporan keuangan, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu siklus akuntansi di perusahaannya. Di mana yang saya tampilkan merupakan siklus akuntansi perusahaan dagang. Meliputi 3 macam tahapan. Yang pertama ada tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga ada tahap pelaporan. Tahap pencatatan yaitu dimulai dari adanya bukti transaksi yang kemudian dianalisis atau diverifikasi, yang akan kemudian dilakukan pencatatan di dalam jurnal umum. Setelah dilakukan pencatatan di jurnal umum akan diposting ke dalam buku besar, dan selanjutnya setelah diposting ke dalam buku besar juga akan melakukan pencatatan di neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang perlu disesuaikan, kemudian jurnal penutup, dan yang terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Untuk tahapan pelaporan ada 4 macam. Yang pertama adalah laporan keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga yang terakhir ada neraca. Oke, jadi pada kali ini kita akan belajar
pada tahap pencatatan, yang mana bukti transaksi akan diverifikasi atau dianalisis terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan pencatatan dalam jurnal umum. Berikut adalah tampilan dari bentuk jurnal umum, yang mana di sini terdapat nama perusahaan. Di sini perusahaannya bernama Kudapan Istimewa ya. Untuk jurnal umum pencatatan per November tahun 2018. Halaman 1 ini merupakan halaman yang pertama dari jurnal umum. Jadi jurnal umum itu bisa sampai beberapa halaman seperti itu. Selanjutnya adalah tanggal di mana terjadinya transaksi dari perusahaan. Kemudian ada keterangan untuk mencatat akun-akun yang terdapat atau yang akan dicatat dalam transaksi perusahaan. Kemudian ada referensi, dan yang terakhir ada debit dan kredit. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh transaksi penyetoran modal awal. Ya, bisa dibaca. Pada tanggal 1 November 2018, Tuan Arifin menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 70 juta dan kendaraan senilai 15 juta. Kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Yang pertama, ada setoran uang tunai dari Tuan Arifin yang masuk sebagai modal awal sebesar 70 juta. Jika perusahaan mendapatkan atau menerima uang, itu akan masuk dalam kas. Kas akan bertambah. Kas bertambah senilai 70 juta di sebelah debit. Selanjutnya, ada penambahan dari kendaraan senilai 15 juta. Kendaraan bertambah sebelah debit senilai 15 juta. Dan yang terakhir ada modal. Akumulasi dari penambahan kas dan juga kendaraan, yaitu senilai 85 juta. Modal bertambah di sebelah kredit. Oke, bagaimana cara pencatatannya? Yang pertama kita tulis terlebih dahulu tanggalnya, tanggal 1 November tahun 2018. Dengan keterangan, kas bertambah di sebelah debit senilai 70 juta. Kemudian kendaraan bertambah di sebelah debit senilai 15 juta, dan modal bertambah di sebelah kredit senilai 85 juta. Oke, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, yang mana kita akan melakukan pencatatan dalam jurnal umum itu, yang akun-akun yang dicatat adalah akun yang mengalami pencatatan di sebelah debit. Jadi akun debit terlebih dahulu yang akan dicatat seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua, transaksi pembelian peralatan kantor. Pada tanggal 3 November 2018, perusahaan membeli peralatan kantor senilai 50 juta dari toko Sumber Berkah dengan rincian 35 juta dibayar secara tunai dan sisa dibayarkan pada bulan depan. Jadi kita menganalisis terlebih dahulu, perusahaan membeli peralatan, otomatis peralatannya akan bertambah. Peralatan bertambah di sebelah debit. Senilai seberapa? 50 juta. Selanjutnya, untuk membayar pembelian peralatan itu menggunakan kas, tetapi yang dibayarkan itu hanya senilai 35 juta. Oke. Kas berkurang lah kredit senilai 35 juta. Kemudian utang dagang, dari 50 juta dikurangi 35 juta adalah 15 juta, itu dilakukan pembayarannya di kemudian bulan depan. Itu maka kita anggap sebagai utang dagang. Utang dagang bertambah di sebelah kredit. Maka pencatatannya kita akan mencatat peralatan terlebih dahulu karena di sebelah debit. Peralatan bertambah di sebelah debit senilai 50 juta, kemudian kas berkurang di sebelah kredit senilai 35 juta, dan utang dagang bertambah di sebelah kredit senilai 15 juta. Oke, selanjutnya contoh transaksi pembelian secara kredit. Ya, mari kita perhatikan terlebih dahulu bukti transaksi di sini. Di sini ada faktur penjualan. Akan tetapi perlu kita ingat lagi bahwa kita posisinya sebagai accounting dari Kudapan Istimewa, yang mana di dalam faktur penjualan ini Kudapan Istimewa sebagai pembeli. Berarti faktur penjualan ini bagi Kudapan Istimewa merupakan faktur pembelian secara kredit. Oke. Bagaimana cara pencatatannya? Kita catat terlebih dahulu tanggalnya. Tanggal yang terdapat dalam faktur yaitu tanggal 4 November tahun 2018. Karena ini pencatatan faktur pembelian secara kredit, maka berarti Kudapan Istimewa melakukan pembelian. Pembelian bertambah di sebelah debit senilai 4 juta
Rp950.000 sesuai dengan total yang ada pada faktur penjualan ini. Dicatat faktur pembelian senilai 4.950.000 di sebelah debit. Kemudian karena pembelian ini dilakukan secara kredit, berarti perusahaan belum mengeluarkan uang. Otomatis kita anggap sebagai utang dagang dari perusahaan Kudapan Istimewa. Kita akan mencatatnya dalam jurnal umum sebagai utang dagang bertambah di sebelah kredit senilai Rp4.950.000. Ini adalah contoh transaksi penerimaan piutang dagang. Kita analisis terlebih dahulu bukti transaksinya. Siapa yang membuat bukti transaksi ini? Bisa dilihat di sini adalah tertulis Kudapan Istimewa, berarti yang membuat adalah perusahaan kita. Kas masuk dari pembayaran dari Kas Snack. Untuk pembayaran FJ itu biasanya mengidentifikasikan sebagai faktur ya. Jadi bagaimana cara pencatatannya? Pertama kita analisis terlebih dahulu konak-konak apa saja yang perlu dicatat. Yang pertama jelas bukti kas masuk, otomatis ada penerimaan kas akan bertambah. Sejumlah seberapa? Sejumlah yang ada di total ini. Rp2.538.200. Kas bertambah dicatat di sebelah debit Rp2.538.200. Kemudian selanjutnya atas apa? Atas piutang dagang yang telah dilunasi oleh Kas Snack. Piutang dagang dilunasi, otomatis piutang dagang akan berkurang. Piutang berkurang akan diposisikan di sebelah kredit senilai Rp2.590.000. Dicatat di sebelah kredit Rp590.000. Oke, selanjutnya di sini juga telah terdapat keterangan diskon dari penjualan secara kredit yang dilakukan oleh Kudapan Istimewa, yang mana piutang seharusnya itu kan dibayar Rp2.590.000, tetapi karena terdapat diskon, jadi yang dibayarkan atau yang diterima oleh Kudapan Istimewa senilai Rp2.538.200, sehingga yang 2% dari nilai Rp2.590.000 itu dianggap sebagai diskon penjualan. Karena penjualan posisi normalnya atau posisi bertambahnya itu di sebelah kredit, maka jika berkurang itu akan di sebelah debit. Oke, diskon penjualan fungsinya itu untuk mengurangi penjualan di dalam perusahaan. Otomatis jika penjualan berkurang akan di sebelah debit, sehingga diskon penjualan akan diposisikan di sebelah debit jika bertambah. Oke. Maka diskon penjualannya itu dituliskan sebelah debit sebesar Rp51.800.000. Selanjutnya ada contoh transaksi pelunasan utang dagang. Oke. Dari bukti ini kita analisis terlebih dahulu terkait dengan bukti transaksi apa yang terjadi dalam bukti transaksi ini. Ya, kita analisis yang pertama pembuat dari bukti transaksi ini. Pembuatnya adalah Kudapan Istimewa, berarti ini adalah bukti yang dibuat oleh Kudapan Istimewa. Keterangannya perintah pembayaran, berarti ini merupakan bukti transaksi untuk melakukan pembayaran atas apa? Atas utang dagang dari Kudapan Istimewa kepada Brownies Kopin. Oke. Kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, perusahaan atau kita melunasi utang, maka utang akan berkurang. Jika utang berkurang akan diposisikan di sebelah debit. Utang dagang berkurang di sebelah debit senilai Rp4.950.000. Selanjutnya, untuk melunasi utang tersebut itu kita membayarkan sejumlah uang. Nah, uangnya itu dari mana? Dari kas perusahaan. Kas berkurang, maka akan diposisikan di sebelah kredit. Senilai seberapa? Rp4.702.500. Mengapa demikian? Karena ternyata di sini terdapat diskon pembelian secara kredit sebesar 5% dari jumlah utang dagang, yaitu Rp247.500. Oke. Nah, untuk posisi pembelian itu
posisi normalnya di sebelah debit. Karena diskon pembelian itu berfungsi untuk mengurangi pembelian, maka diskon pembelian jika bertambah akan di posisi sebelah kredit. Oke, berlawanan dengan pembelian. Maka kita akan mencatatnya sebagai diskon pembelian di sebelah kredit Rp247.500. Selanjutnya, ada contoh transaksi penjualan secara kredit. Kita analisis lagi terlebih dahulu bukti transaksinya. Transaksinya yang membuat adalah kudapan istimewa. Berupa apa? Berupa faktur penjualan. Ya, berarti penjualan secara kredit yang dilakukan oleh kudapan istimewa. Nah, kita catatnya terlebih dahulu, catat tanggalnya. Di sini ada tanggal 11 November tahun 2018. Kemudian, jika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, penjualan akan bertambah. Penjualan bertambah diposisikan di sebelah kredit. Maka penjualannya bertambah di sebelah kredit sebesar Rp3.850.000. Dicatat di jurnal umum penjualan sebesar Rp3.850.000. Di dalam penjualan itu seharusnya kita akan menerima uang, tetapi karena penjualannya dilakukan secara kredit, maka kita memiliki kewajiban untuk menagihnya di kemudian hari. Maka transaksi ini kita akan catat sebagai piutang dagang. Piutang dagang jika bertambah di sebelah debit senilai total penjualan, yaitu Rp3.850.000. Ini ya. Oke. Selanjutnya, contoh transaksi penjualan secara tunai. Tadi kita telah mempelajari bagaimana pencatatan transaksi penjualan secara kredit, lalu kita akan mempelajari terkait dengan transaksi penjualan secara tunai. Oke. Di sini kita analisis terlebih dahulu siapa pembuat dari faktur ini. Ternyata di sini telah terdapat kudapan istimewa. Di sini terminnya tunai. Kalau terminnya tadi itu kan 2/10 N/30 atau adanya syarat atau termin dari penjualan. Sedangkan ini sudah dijelaskan keterangan itu adalah tunai. Jadi penjualannya itu dilakukan secara tunai. Oke. Kita catat terlebih dahulu tanggalnya 16 November tahun 2018. Oke. Karena ini adalah penjualan ya, penjualan dari kudapan istimewa. Dan bertambah itu diposisikan atau ditempatkan dicatat di posisi kredit senilai total yang ada dalam faktur, yaitu Rp8.340.000. Kita catat penjualan di sebelah kredit. Kemudian dari penjualan itu sendiri, karena penjualannya dilakukan secara tunai, otomatis perusahaan akan mendapatkan sejumlah uang masuk yang dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Maka jika kas bertambah, maka posisinya di sebelah debit. Dicatat di sebelah debit sebesar Rp8.340.000. Selanjutnya, ada contoh transaksi pembayaran beban gaji. Oke, kita analisis terlebih dahulu siapa yang membuatnya. Ternyata ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh kudapan istimewa yang berupa perintah pembayaran, nomor BKK atau bukti kas keluar. Kita catat terlebih dahulu tanggalnya 16 November tahun 2018. Oke, sudah dicatat. Kemudian kita akan melakukan catatan. Untuk apa sih? Ini perintah pembayaran. Pembayaran untuk gaji karyawan paruh waktu 1 sampai dengan 15 November tahun 2018. Senilai seberapa? 1.100.000. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa adanya beban gaji yang bertambah. Beban bertambah diposisikan sebelah debit. Lalu untuk membayar beban itu sendiri menggunakan uang kas dari perusahaan. Kas berkurang akan diposisikan di sebelah kredit. Senilai seberapa? Masing-masing senilai 1.100.000 sesuai dengan yang tercatat di dalam bukti kas keluar ini. Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis dan juga mencatatnya, kita akan mencatatnya dalam satu jurnal umum. Ya, ini adalah kumpulan-kumpulan dari transaksi yang dilakukan dari tanggal 1 November sampai dengan 16 November tahun 2018. Oke. Ya, bisa dilihat ya, tadi itu saya hanya menyalinnya untuk dijadikan satu jurnal. Posisinya juga sudah sama. Kemudian
posisi jumlah ya, jumlah dari debit dan kredit itu di dalam sistem akuntansi itu harus balance atau seimbang. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini sudah balance antara debit dan kredit, masing-masing nilainya senilai 160.780.000 rupiah. Oke. Jadi ini jurnal umumnya sudah benar. Selanjutnya, setelah kita mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi, saya ingin mengukur seberapa paham kalian dengan apa yang telah saya sampaikan. Dengan cara kalian bisa mengidentifikasi dan menganalisis bukti transaksi pada slide selanjutnya, kemudian lakukan pencatatan bukti transaksi tersebut pada jurnal umum yang kamu buat di buku tulismu dengan baik dan benar. Oke. Untuk formatnya itu sesuai dengan yang tadi ya, yang saya paparkan itu, ada bentuk jurnal umumnya, kemudian akun-akun yang digunakan meliputi yang pertama ada akun kas, kemudian piutang dagang, kemudian perlengkapan toko, peralatan, kendaraan, utang dagang, kemudian ada akun modal, penjualan, diskon penjualan, diskon pembelian, dan juga beban gaji. Berikut adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jadi itu tadi pemaparan yang bisa saya jelaskan. Untuk contoh soalnya, latihan soalnya itu bisa dikerjakan, kemudian bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.